Shalom Mojo Jua. Cerita ini mengisahkan tentang terjadinya legenda Lau Kawar di desa Kawar, Tanah Karo. Cerita ini bermula pada sebuah desa. Terdapat sebuah mata air yang dimanfaatkan penduduk sebagai sumber air minum. Penduduknya hidup dari bertani, dan jika mereka habis panen biasanya akan digelar gendang guro-guro aron, yaitu musik khas tradisional masyarakat Karo. Dalam acara itu, penduduk akan bersukacita dan berdendang dan menari bersama-sama. Remaja laki-laki dan perempuan akan menari berpasang-pasangan. Begitulah cara penduduk Kawar mengadakan keselamatan untuk panen yang mereka nikmati. Karena hasil panen pada waktu itu sangat meningkat tajam, maka desa Kawar mengalami panen raya. Ini tak pernah terjadi sebelumnya. Hasil panen meningkat 2 kali lipat. Lumbung-lumbung penduduk penuh dengan semua padi. Bahkan banyak warga harus membuat lumbung-lumbung baru supaya dapat menampung hasil panen yang melimpah. Untuk mensyukuri panen raya ini, warga desa Kawar bersepakat untuk mengadakan pesta menjua-jua. Upacara adat ini biasanya dilakukan 1 hari penuh, dan selanjutnya akan ada acara makan bersama-sama. Hari pesta itu pun tiba. Desa Kawar tampak semarak. Pagi-pagi warga telah datang ke tempat pesta digelar di sebuah lapangan terbuka. Disitulah mereka berkumpul. Mereka memakai pakaian aneka warna nan indah. Sebagian kaum perempuan tampak sibuk memasak berbagai macam masakan untuk disantap bersama dalam upacara tersebut. Di sebuah rumah di dekat sebuah mata air, tinggallah seorang nenek tua renta. Dia menderita sakit, lumpuh. Dia baru saja melepas kepergian anak dan menantunya serta cucunya untuk menghadiri upacara tersebut. Dia terbaring di dalam kesendiriannya. Rasa sepi pun menyergap sang nenek. Beberapa saat berlalu, kemudian sayup-sayup dia mulai mendengar suara gendang guru-guru aron telah ditabuh. Angin juga membawa suara derai tawa gembira ke telinganya. Dia menebarkan pandangannya keluar melalui jendela kamar. Dia tersenyum tiap kali mendengar keriuhan pesta itu. Dan teringatlah si nenek ketika dahulu, ketika dia masih remaja, lelaki dan perempuan menari bersama secara berpasang-pasangan. Dan dia adalah salah satu di antara mereka. Dan saat itu laki-laki dan perempuan landak berpasang-pasangan, dan si nenek ada di antara mereka. Banyak pemuda berlomba ingin berlama-lama menari dengannya. Maklum, dahulu si nenek tidak hanya pandai menari, dia juga terkenal sebagai kembang desa Kawar. Alangkah bahagianya saat-saat seperti itu. Beberapa saat berlalu, suara keriuhan pesta makin terdengar jelas di telinga sang nenek. Ya Tuhan, betapa aku ingin berada di pesta itu, bisik si nenek. Aku ingin menari sepuas hatiku, tapi usia tua dan kelumpuhan ini membuatku tak berdaya, jeritnya dalam hati. Beberapa saat kemudian air mata nenek pun turun berderai. Air mata kerinduan, kesepian, dan penyesalan akan nasib. Kadang dia merasa seperti orang tak berguna. Tiba-tiba saat makan siang, musik gondang dihentikan sementara. Semua warga desa Kawar berkumpul untuk menyantap hidangan makan siang yang telah tersedia. Dengan lahap mereka menyantapnya. Panggang babi dan gulai sapi tersaji bersama nasi yang masih mengepul. Semua bergembira. Sesekali terdengar tawa riuh mereka karena ada saja yang membuat lelucon. Kegembiraan itu menyebabkan mereka lupa pada sang nenek yang terbaring di rumahnya dalam keadaan kelaparan. Anak, menantu, dan cucunya juga lupa padanya.
Kegembiraan itu menyebabkan mereka lupa pada sang nenek yang terbaring di rumahnya dalam keadaan kelaparan. Waktu terus berlalu. Sejak tadi si nenek mengharapkan kiriman nasi dari anak dan menantunya. Sang nenek membayangkan kiriman nasi dan lauknya yang akan dibawa oleh cucunya si Tongat. Tapi tunggu, tak seorang pun yang datang. Sakit perutnya makin melilit karena didera kelaparan yang sangat. Ia takut dengan sisa-sisa tenaga yang ada padanya. Ia mencoba turun dari ranjangnya. Tapi sang nenek kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh. Dia tersungkur ke lantai tanah karena tak kuat menahan beban tubuhnya sendiri. Dia mencoba merangkak. Perlahan dan tertatih, dia merangkak menuju ke dapur untuk melihat kalau ada yang bisa dia makan. Tapi tak ada apa-apa. Rupanya anak dan menantunya hari itu sengaja tidak memasak. Pikir mereka di tempat pesta akan tersedia banyak makanan, sehingga nanti mereka tinggal mengambilnya dan mengirimkan makanan itu melalui cucunya si Tongat kepada sang nenek. Beberapa saat kemudian tubuh si nenek tampak gemetar menahan kelaparan. Di dapur dia tak mendapatkan apa-apa. Dia sangat kecewa. Dengan tertatih-tatih si nenek kembali ke pembaringannya. Nafasnya tersengal, menahan rasa kecewa dan kemarahan. Dia merasa seperti disia-siakan. Kemudian air matanya berderai meratapi nasibnya dan penderitaannya. Oh Tuhan, aku sudah tak kuat menahan rasa lapar ini, tangis si nenek sembilu. Mereka sungguh tega membiarkan aku menderita seperti ini, ujarnya seperti berbisik mengungkapkan rasa kecewanya. Sementara itu, pesta makan sore dalam upacara itu baru saja usai. Sang anak tiba-tiba teringat pada ibunya di rumah. Dia segera menghampiri istrinya. "Istriku, apakah kamu tadi sudah mengantar makanan untuk ibu?" tanyanya lekas. "Belum suamiku," jawab sang istri. "Ibu sudah pasti kelaparan. Segeralah kau bungkus makanannya, lalu suruhlah si Tongat, anak kita, untuk mengantarkannya ke rumah," perintah suaminya. "Baiklah," jawab sang istri. Wanita itu segera membungkus makanan, lalu memanggil anaknya. "Tongat, antarkan makanan ini kepada nenekmu di rumah," perintahnya kepada sang anak. "Baik Bu," jawab Tongat sambil menerima bungkusan makanan. Dia pun berlari membawa makanan itu pulang. Beberapa saat berlalu. Sesampainya di rumah, segera menaikkan itu kepada sang nenek. "Ini makanannya, Nek," kata Tongat. "Tapi nenek, makanlah sendiri karena Tongat harus kembali ke tempat upacara," ujarnya bergegas kembali. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada padanya, sang nenek membuka bungkusan makanan tersebut. Dia telah membayangkan akan menikmati makanan yang lezat. Namun ketika bungkusan tersebut dia buka, betapa dia kecewa karena mendapati isinya hanyalah sisa-sisa makanan, beberapa tulang sapi dan kambing yang hampir sudah kehabisan dagingnya, dan sedikit sisa nasi. Itulah yang dikirim kepada sang nenek. Dia seperti tak percaya apa yang dia lihat. "Ya Tuhan, apa yang mereka sudah menganggapku seperti binatang. Mereka hanya memberiku sisa-sisa makanan dan tulang-tulang. Mereka sekarang telah terang-terangan menghinaku. Sungguh tak dapat kumaafkan penghinaan mereka," tangis si nenek meledak-ledak dalam hatinya. Sebetulnya bungkusan tersebut berisi lauk daging yang masih utuh, termasuk di dalamnya babi panggang 1 porsi dan nasi, yang mana ukurannya sangatlah cukup untuk si nenek. Itulah sebenarnya yang telah dipersiapkan oleh sang menantu si nenek dan dikirimnya melalui anaknya si Tongat. Tetapi di tengah jalan si Tongat telah memakan sebagian isi bungkusan itu, sehingga yang tersisa hanyalah tulang-tulang. Tetapi si nenek tidak tahu tentang ulah sang cucu.
Dia mengira anak dan menantunya tega melakukan hal itu padanya. Dengan perlakuan seperti itu, hatinya terasa hancur. Air matanya terus-menerus mengalir menyesali keadaan yang telah terjadi. Maka dia pun kemudian berdoa kepada penguasa alam untuk mengutuk anak dan menantunya. Mereka telah berbuat durhaka kepadaku. Sekarang aku menyumpahi mereka, ujarnya memohon kepada penguasa alam semesta. Beberapa saat berlalu, tiba-tiba langit tampak mendung. Guntur dan kilap bertalu-talu memecah langit. Bersamaan dengan itu, turunlah hujan lebat. Desa Kawar diguncang oleh gempa bumi. Seluruh penduduk yang tadinya sangat bersuka cita seketika menjadi panik. Wajah-wajah ketakutan tampak di mana-mana. Jerit tangis terdengar di mana-mana. Namun mereka tak bisa menghindar dari keganasan alam yang dahsyat itu. Dalam sekejap desa Kawar yang subur dan makmur tenggelam oleh hujan deras yang tiada henti selama berhari-hari. Beberapa hari kemudian desa itu telah berubah menjadi sebuah kawah besar yang dipenuhi genangan air. Demikianlah oleh masyarakat Karo diberi nama Laut Kawar, danau yang terletak sekitar 80 km dari Medan.